7 yang berasal dari SDN 01 Selamat akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat Bu Reni. Apa kabar Bu Reni? Alhamdulillah juga sehat Pak. Baiklah, mohon perkenalannya Pak tentang yang saya wawancarai. Gini Bu Reni, kalau kita mungkin sudah tahu namanya, nama saya Fahmi Ahmad, sarjana pendidikan Islam. Tugas saya pada kesempatan ini sejak bulan Juni 2022 kemarin saya sudah didefinitifkan sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Selamat Kecamatan Padang Bubur di Kabupaten Pasaman ini. Iya. Nah ini ada apa nih, mohon izin ya Pak ya, ini ada melakukan wawancara sama Bapak. Terima kasih atas waktunya dan keluang waktunya kepada Bapak. Kami ada tugas tentang dari guru penggerak, pelatihan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah untuk pengambilan keputusan di sekolah. Terkait hal ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bolehkah Bapak? Silakan Bu Roni, jika kiranya bisa saya bantu, saya akan usaha saya bantu. Ya, jadi begini Pak, selama menjadi kepala sekolah Bapak di sekolah ini, adakah mungkin suatu masalah yang Bapak alami sebagai pemimpin yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Kalau ada, mohon bersedia Bapak menceritakannya. Oh begitu Bu Roni. Kalau masalah dilema kita berbicara Bu Roni, seorang pimpinan kepala sekolah tentu ada permasalahannya. Namun sebagaimana Ibu Roni ketahui, kita masih dinas di sini lebih kurang 9 bulan. Nah, oleh karena itu tentu selama saya tugas sebagai kepala sekolah, yang paling begitu cocok rasanya permasalahan yang saya kemukakan ini adalah masalah di sekolah lama saya Bu. Kalau bisa istilahnya itu yang saya ungkapkan untuk tugas Bu Roni akan kita sampaikan, namun kalau tidak nanti yang masalah di sini. Tapi yang lebih cocok saya rasa itu masalahnya. Oh iya. Kalau begitu boleh Pak, yang sekolah lama nggak masalah, saya akan dengarkan. Begini, di tempat tugas lama saya itu di Kecamatan Panti, itu dilema yang saya alami itu adalah masalah guru kontrak. Guru kontrak ini dia memang kutugas yaitu sebagai guru olahraga. Namun di sisi lain dia tugasnya adalah ijazahnya adalah guru agama, atau ijazahnya itu ijazah keluaran Departemen Agama atau sarjana pendidikan Islam. Dalam melaksanakan tugas dia sudah berkeluarga, lebih kurang 17 tahun dia melaksanakan tugas di sekolah saya. Dilema yang dialaminya adalah, katakanlah dia seorang guru kontrak, kemudian dia punya tanggung jawab kepada keluarga, katakanlah beban ekonomi. Jadi antara tugas dengan beban ekonomi ini saling dibutuhkan. Jadi di satu sisi dia sering mengeluh kepada saya, gaji kontrak itu tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun di segi tugas dia harus melaksanakan sesuai dengan beban tugas yang saya bebankan. Antara dilema dia sebagai guru kontrak dan dia sebagai kepala rumah tangga tentu punya dilema. Satu sisi dia tinggalkan tugas, satu sisi dia ingin mempertahankan tugas. Inilah Bu Roni. Ya, lantas apa keputusan Bapak untuk terhadap kasus ini? Apa yang Bapak lakukan keputusannya? Di waktu itu ada saran dari pengawas, ada usulan-usulan dari kawan-kawan, dari saran dan usulan dari kawan-kawan guru dan tenaga pendidikan waktu rapat kami itu, saya ambil saja keputusannya. Bapak sebagai tugas pokok Bapak adalah mengajar pendidikan olahraga di sekolah ini, tolong dilaksanakan sebagaimana yang sudah dibebankan dalam surat tugas. Dari segi lain masalah keuangan Bapak tentu Bapak boleh
cari waktu yang lain. Mm-mm. Artinya saya sebagai kepala sekolah, andai kata ada waktu tertentu bagi Bapak untuk mengerjakan pekerjaan yang lain di luar jam dinas, atau ada jam dinas yang perlu sekali untuk mendapatkan tambahan ekonomi Bapak, saya kasih dispensasi. Nah, dan ini akan saya kasih pengertian kepada kawan-kawan, saya kasih pengertian sebagai laporan ke Bapak pengawas. Itu dilamanya. Keputusan yang sangat sulit Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari, kita mengambil keputusan itu ada dua. Yang pertama dilema etika. Dilema etika ini berarti di satu sisi kita ambil keputusan dia benar, satu sisi lain juga benar. Itu dilema etika. Kalau dia bujukan moral, satu sisi benar, yang satu lagi salah. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang muncul ini, mana berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Oh, kalau dia dilema bujukan moral, tugasnya kan harus dikerjakan itu. Iya, tugasnya harus dikerjakan sesuai beban kerja yang dibebankan sama dia. Etikanya saya harus menyampaikan yang benar untuknya, karena dia salah meninggalkan tugas. Tetapi dengan solusi jalan keluarnya ini nanti, pertentangan bujukan moral dengan dilema etika ini, itulah dia bisa melaksanakan tugas, tidak merugikan sekolah. Bisa jadi dia bisa hadir di jam belajar biasanya, katakanlah dia belajar sore ngambil melaksanakan tugasnya, ada hadir tertentu untuk dia. Biasanya saya lihat dulu kasus yang dialami oleh guru kita ini. Nah, jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum seperti bujukan moral, tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Nah, apalagi jika dampaknya memang benar-benar di satu sisi dan benar sisinya di sisi yang lain, jadi sudah dipastikan itu adalah dilema etika. Ya, berarti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi, Bapak tetap mempertahankan guru tadi ya, dengan musyawarah dengan guru, merupakan keputusan yang benar dan tidak melawan hukum berarti ya Pak ya. Jadi begitu ya Pak. Berarti bagaimana selama ini Bapak menjalankan keputusan untuk kasus-kasus dilema ini, kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Betul itu Bu Reni yang Bapak Ibu Reni ungkapkan tadi. Nah, maksudnya dia kan guru kontrak. Ingat dia sering tidak hadir dengan alasan ekonomi keluarga, dan di sisi lain pula, di sisi itu juga dia benar karena dia mempertahankan keluarganya, mempertahankan, dan saya butuh guru itu. Dia menjalankan tugas sebagai guru bidang studi. Oleh karena itu makanya saya ajak kawan-kawan guru, majelis guru dengan pengawas berembuk kami mengambil keputusannya itu. Dia tidak rugi, sekolah juga tidak rugi. Artinya proses pembelajaran itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berarti pengambilan keputusannya untuk kasus dilema etika ini Bapak akan melihat ini sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan ya. Bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Kalau menurut saya lebih baik memilih kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti yang kita ungkapkan tadi, dan kemudian nilai kejujuran, bahkan nilai kemanusiaannya, karena keluarganya, maka kebenaran itu akan sendiri akan mengikutinya. Adakah mungkin langkah atau strategi yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini? Itu sebenarnya perlu pikiran melalui tahapan-tahapan. Yang pertama saya harus dulu konfirmasikan kepada yang berkepentingan atau kepada guru yang berkepentingan yang bermasalah tadi. Nah, kemudian baru berdiskusi atau minta pendapat kepada pengawas, terlebih dahulu kepada kawan-kawan yang ada di sini, apalagi guru-guru senior kita yang ada di sini, Bu. Kemudian baru saya ingin mengambil keputusan seperti apa yang harus kita putuskan kepada kawan.
Oh begitu ya Pak. Ada nggak hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Apa ya Bu ya, rasanya semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan pihak-pihak tertentu atau yang berkepentingan dengan permasalahan tersebut. Iya begitu ya. Adakah menurut Bapak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini? Tantangannya cuma satu saja Bu, yaitu tidak adanya keterbukaan di salah satu pihak. Jadi kasus-kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan dan semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Iya benar, harus terbuka. Hmm. Nah, menurut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah aturan mungkin atau jadwal tertentu mungkin dalam menyelesaikan kasus ini, atau Bapak akan menyelesaikan masalah ini pas di tempat atau pas waktunya yang memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau Bapak mungkin memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dalam penyelesaiannya? Oh, biasanya Bu, kalau pribadi kita terjadi suatu permasalahan di sekolah ini, kita selalu bermusyawarah dengan guru, bahkan ada komite, kan kita minta pendapat dari hasil pembukaan kita dan komite, baru kita berbawa masalah di sidang rapat majelis guru. Adakah mungkin seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan tentang kasus dilema etika ini? Semuanya saya rasa Bu, kalau kita musyawarahkan ditambah pengalaman kita dan ilmu yang kita dapat, saya rasa nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan, apalagi yang namanya di dunia pendidikan. Ya, kolaborasi lah namanya Ya, Pak ya, kolaborasi lah. diskusi. Ya, gitu. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak terhadap kasus-kasus pengambilan keputusan ini? Bu Roni, Ya. intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi dengan semua pihak. Maksudnya kita harus membangun rasa empati kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian rasa kerja sama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik, menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud sebagaimana mestinya. Begitu ya Pak, membangun kerjasama, empati terhadap apa yang dirasakan orang lain ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak, kesediaan Bapak dan jadi narasumber saya pada hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Ya Bu Reni, sama-sama, semoga tugas Ibu ini sesuai dengan harapan, sukses. Selamat Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, saya Efrita Roni, CGP Angkatan 7 yang berasal dari SDN 01 Selamat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Padang Lugur. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah seorang Bapak Kepala Sekolah yang mana ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat aja Bu. Ya baiklah Pak, ini terima kasih saya ucapkan kepada Bapak telah bersedia untuk hadir dalam sesi wawancara saya kali ini tentang pengambilan keputusan. Mohon perkenalannya Pak. Perkenalkan diri kami, nama saya Abdizar, bertugas di SDN 16 Selamat, Kecamatan Padang Lugur, Kabupaten Pasaman. 16 Selamat ya Pak ya. Ya baiklah Pak, ini saya ingin bertanya kepada Bapak terkait tentang pengambilan keputusan di sekolah Bapak, yang mana ini saya akan mewawancarai bagaimana Bapak pengambilan keputusannya terkait tugas dari modul 3.1 pada penggerak pengambilan keputusan. Apakah boleh saya ajukan nanti beberapa pertanyaan Bapak? Boleh Bu.
Jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah suatu masalah di sekolah Bapak yang Bapak hadapi sebagai pimpinan di mana masalah tersebut menimbulkan dilema oleh Bapak dalam penyelesaiannya? Jika ada, mohon Bapak berkenan untuk menceritakannya. Bapak Ibu, jadi sebenarnya di sekolah kami SD 16 Slamet, yang sangat berat masalahnya yaitu tentang kekurangan guru. PNS-nya cuma satu orang, guru kelas, kemudian guru P3K 2 orang. Kemudian yang lainnya itu ada kontrak 1 orang dan 4 orang yang dihonor oleh dana bos. Jadi dengan masalah yang berat rasanya kami sebagai pemimpin di sekolah SD 16 itu, dengan kekurangan guru yang masih banyak, tentu kita membutuhkan atau menghonor tenaga guru dari luar kan. Jadi masalahnya sini Bu, karena guru banyak kurang, 4 orang yang dihonor dengan murid yang 33 orang mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tentu dana itu kan dari dana bos ya Bu. Jadi tentu dengan murid yang sedikit tentu dana bosnya sedikit. Sedangkan dana bos itu kebutuhannya sangat banyak, tenaga honor guru dan TU, kemudian tentu untuk pembelian ATK dan kebutuhan-kebutuhan sekolah lain yang tentu merasa sangat kekurangan, kegiatannya banyak, jadi dengan dana yang sedikit itu memang sangat berat masalahnya Bu. Jadi Bapak dengan dana murid lah istilahnya, Ya, murid sedikit. sedikit, tentu pengambilan dana bos untuk penggajian guru. Lantas bagaimana Bapak untuk menyikapi guru honor tersebut? Jadi dengan masalah yang seperti yang saya sampaikan tadi Bu, dana bos yang sedikit, keadaan yang harus dihonor itu sangat banyak. Jadi masalah ini saya sampaikan kepada tenaga honor, memberitahu keadaan yang kenyataannya di sekolah karena kekurangan dana. Saya wawancarai ibu yang honor itu, apakah masih mau memberikan honor 250.000 sebulan. Jadi dengan dialog seperti itu dengan guru honor, nampaknya mereka bersedia untuk melanjutkan jadi guru. Kira mereka menerima dengan honor yang sedikit. Oh baik Pak, jadi Bapak mulanya dilema. Kalau kami itu dengan dana yang sedikit itu, saya ragu mungkin memberhentikan guru itu atau melanjutkan dengan keadaan dana pos yang sedikit. Sedangkan kalau tidak diterima atau tidak dilanjutkan, tentu masalahnya kekurangan guru. Iya. Lantas keputusan apa yang Bapak ambil dengan kasus yang begini nih? Dari masalah yang tentang guru honor tadi Bu, tentu kami sebagai pemimpin sekolah, kami manggil beberapa orang majelis guru untuk mendiskusikan tentang permasalahan itu. Iya. Jadi dari hasil diskusi kami dengan majelis guru itu menanyakan apakah guru honor itu masih mau melanjutkan mengajar di sekolah dengan honor yang sedikit. Nah, itulah hasil dari musyawarah kami dengan majelis guru. Jadi kami sebagai pemimpin kemudian memanggil guru-guru tenaga honor yang di sekolah itu ke kantor dan memberitahukan tentang permasalahan di sekolah.
itu tentang penggajian mereka. Mm-mm. Jadi guru-guru honor itu kami tanyakan, oh kalau Bapak Ibu mau mengajar di sini, di sekolah ini, mau melanjutkan mengajar, oh, kami sampaikan dengan dana yang sedikit, apakah Ibu mau menerima honor 250.000 per bulan. Jadi dari hasil pemberitahuan yang disampaikan kepada tenaga honor itu, guru-guru honor itu nampaknya menerima dengan honor yang sedikit 250.000 sebulan, karena mereka sudah tahu bahwasanya keadaan murid sedikit. Oh, berarti Bapak tetap mempertahankan lah ya, sesuai dengan konsekuensi tentu gaji yang sedikit ya Pak ya. Keputusan yang sangat solutif Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari dalam guru penggerak ada 2 jenis pengambilan keputusan, yaitu dilema etika dan bujukan moral. Yang mana dilema etika ini di satu sisi benar dan sisi lainnya juga benar. Kalau bujukan moral itu satu sisi benar, yang satu sisinya salah. Nah, kalau menurut Bapak nih, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi ini masuk dilema etika atau bujukan moral? Baiklah Bu, biar saya lihat dulu apa masalahnya. Kalau mungkin ada bujukan moral, itu mungkin dia itu ada permasalahan, mungkin dia akan ada pelecehan terhadap anak-anak atau menampar anak-anak atau mungkin terlibat narkoba. Jadi ini ada salah dan benarnya. Kemudian kalau satu lagi dilema etika, itu sama-sama benar. Mungkin kita berhentikan guru itu mungkin dengan keadaan dana yang sedikit bisa, atau kita lanjutkan dengan kesepakatan dengan guru honor apakah dilanjutkan mengajar di sekolah. Baik Pak, berarti Bapak tipenya kalau dia bujukan moral berarti ini ada pelanggaran hukum lah istilahnya Pak ya dari keputusan Bapak. Jadi kalau dilema etika si keduanya benar ya. Baik Bapak. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama kita ketahui, seperti Bapak jelaskan, ini sama-sama benar. Di satu sisi benar, di satu sisi laginya benar, atau mengandung nilai kebajikan lah. Jadi Bu, menurut saya itu lebih menilai nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan dan kemudian kejujuran, kemanusiaan dan lainnya, maka kebenaran itu akan datang mengikutinya. Oh iya baik Pak. Adakah langkah mungkin strategi Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Jadi untuk masalah yang seperti ini biasanya saya memerlukan 3 tahapan Bu. Yang pertama, saya konfirmasikan masalah ini kepada orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, berdiskusi dengan para rekan-rekan guru, mungkin dari pengawas dan korwil di kecamatan. Jadi biasanya saya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Oh begitu ya Pak. Ada nggak mungkin hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini pada kasus-kasus dilema etika? Apalah ya Bu, saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait.
Pak. Adakah menurut Bapak yang merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu tadi? Jadi tantangannya cuma satu, kalau masalah ini butuh keterbukaan. Jadi apabila tidak ada keterbukaan, mungkin masalah ini susah untuk diselesaikan. Iya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan mungkin Pak untuk dalam penyelesaiannya sebuah kasus ini? Maksudnya begini, apakah Bapak langsung menyelesaikan masalah ini pas di tempat, atau ada jadwal penyelesaiannya, atau ada prosedur untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi Bu, kalau tentang jadwalnya mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya ada. Di kasus ini, mungkin saya sampaikan tadi itu, saya akan memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru, mungkin pengawas, mungkin Bapak Korwil. Baik Pak, adakah mungkin faktor yang mungkin selama ini mempermudah Bapak dalam untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Ya tentu Bu, biasanya saya berkonsultasi dulu dengan pengawas, dengan Korwil, yaitu untuk mengambil keputusan, terutama itu karena berhubungan dengan kepegawaian itu. Iya ya Pak ya, ini tentang kepegawaian apakah diberhentikan atau tidak ya Pak ya. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik pada kasus ini, atau pengalaman Bapak seperti ini untuk mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema? Jadi intinya begini Bu, jadi kita itu harus selalu membangun kerjasama, komunikasi dengan semua pihak. Kemudian kita itu harus memiliki rasa empati. Kemudian kita harus memikirkan atau untuk keuntungan bagi murid-murid, sehingga pendidikan itu akan tercapai dengan baik dan membentuk karakter atau mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, baik Pak, sangat apa ya Pak ya, dalam pengambilan keputusan ini kita harus jeli ya Pak ya. Kita lihat ini bermanfaat atau tidaknya bagi murid juga ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Bapak telah berkenan meluangkan waktu pada sesi wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak ya Pak. Ya Bu Roni, sama-sama ya, mungkin itu yang dapat saya bantu. Iya baik Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu saya mohon izin Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lah nih.